Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika suatu hari, kampung halaman Anda tiba-tiba dinyatakan bukan lagi milik Anda. Padahal sejak dulu, nenek moyang Anda hidup, bekerja, dan membangun di sana. Itulah yang kini dirasakan oleh masyarakat Aceh, ketika 4 pulau di barat Sumatera, yang selama puluhan tahun mereka rawat, tiba-tiba ditetapkan masuk ke provinsi lain. Apakah ini kesalahan teknis? Atau ada sejarah yang terabaikan? Mari kita ungkap kisah rumit di balik peta yang berubah, dan bagaimana teknologi bisa mencabut akar sejarah. Selamat datang di Aceh History, tempat di mana kita menyelami lautan sejarah Aceh secara lengkap. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah mendalam lainnya yang jarang dibahas dalam buku pelajaran. Mari kita mulai petualangan sejarah hari ini. 4 pulau mungil yang terhampar di barat Pulau Sumatera. Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil, tiba-tiba menjadi pusat polemik administrasi wilayah antara dua provinsi besar, Aceh dan Sumatera Utara. Sepintas, konflik ini tampak seperti sengketa batas biasa. Namun jika kita menelusuri lebih dalam, persoalan ini menyimpan jejak sejarah panjang dan kesalahan teknis yang kompleks dalam sistem pemetaan modern. Kisahnya bermula lebih dari 3 dekade lalu, tepatnya pada tahun 1992. Saat itu, dua tokoh penting dari Sumatera bagian utara, Gubernur Aceh Profesor Dr. Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar, duduk bersama dalam sebuah forum resmi yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam pertemuan yang menghasilkan dokumen resmi berupa surat kesepakatan bersama, keempat pulau tersebut secara tegas dinyatakan berada dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh. Kesepakatan ini bukan sekadar hasil diskusi politik, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sejarah, aktivitas masyarakat lokal, dan administrasi sebelumnya. Namun persoalan pelik muncul lebih dari 1 dekade kemudian, antara tahun 2006 hingga 2009, saat pemerintah pusat melalui Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi, Timnas PNR, melaksanakan survei toponim, yakni survei penamaan dan pemetaan lokasi geografis berdasarkan data koordinat. Disinilah letak masalah krusial. Data koordinat keempat pulau tersebut ternyata dicatat secara keliru. Tanpa disadari, kesalahan teknis dalam pencatatan itu membuat keempat pulau yang seharusnya berada dalam wilayah Aceh malah masuk ke dalam sistem data Sumatera Utara. Perlu dipahami, dalam era digital modern seperti sekarang, sistem informasi geografis, GIS, dan basis data koordinat digital menjadi acuan utama dalam pemetaan wilayah administratif. Kesalahan sekecil apapun dalam input data koordinat bisa berdampak besar dan panjang. Pulau-pulau yang hanya berjarak beberapa kilometer saja bisa secara administratif terlempar ke provinsi lain hanya karena pergeseran angka di layar komputer. Dan inilah yang terjadi dalam kasus Pulau Panjang dan kawan-kawannya. Pemerintah Aceh tidak tinggal diam. Sejak tahun 2018, berbagai surat resmi telah dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk protes dan permohonan klarifikasi. Surat demi surat ditujukan agar kesalahan pencatatan toponim ini bisa segera diperbaiki dan keempat pulau itu dikembalikan secara sah ke dalam peta wilayah Aceh. Namun, hingga tahun 2022, tanggapan dari pemerintah pusat masih sangat minim, dan koreksi data belum juga terrealisasi secara formal. Sementara itu, bukti kehadiran dan aktivitas masyarakat Aceh di pulau-pulau tersebut tidak pernah berhenti. Pada tahun 2012, pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan membangun tugu perbatasan sekaligus rumah singgah nelayan di Pulau Panjang. Fasilitas ini bukan sekadar simbol kedaulatan, tetapi menjadi titik tumpu aktivitas ekonomi masyarakat nelayan Aceh yang telah turun-temurun menjadikan pulau-pulau itu sebagai tempat berlabuh, berteduh, dan mencari ikan. Realitas di lapangan memperkuat klaim historis dan administratif yang sudah disepakati sejak 1992. Persoalan ini bukan sekadar soal peta atau administrasi. Ini adalah cerminan dari bagaimana data digital dan pengelolaan sistem informasi geografis bisa berdampak langsung pada identitas wilayah, kedaulatan daerah, dan hak masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, teknologi seharusnya menjadi alat peluru sejarah, bukan penyebab kekeliruan sejarah baru. Kini, masyarakat dan pemerhati wilayah berharap agar Kementerian Dalam Negeri serta Badan Informasi Geospasial, BIG, segera melakukan audit ulang atas data toponim tersebut. Sebab dalam sejarah panjang Republik ini, kesepakatan politik tidak boleh dikalahkan oleh kesalahan teknis dalam pencatatan koordinat. Pulau-pulau itu telah berbicara melalui sejarahnya,
nelayannya, dan jejak pembangunan yang nyata. Saatnya pusat mendengarkan dengan jernih, agar keadilan geografis tidak sekadar jadi catatan administratif, tetapi benar-benar hidup dalam peta Indonesia yang sesungguhnya. Namun babak baru dari kisah panjang ini terjadi pada tahun 2022. Di luar dugaan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan keputusan resmi yang mengejutkan banyak pihak, khususnya masyarakat Aceh. Dalam keputusan tersebut, keempat pulau sengketa, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Besar, Pulau Mangkir Ketek, Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan, secara administratif ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Langkah ini langsung memicu gelombang protes keras dari Aceh. Sebab, keputusan tersebut dianggap mengabaikan kesepakatan resmi yang telah dibuat sejak tahun 1992, dan menutup mata terhadap fakta-fakta historis serta aktivitas masyarakat Aceh yang telah lama berlangsung di pulau-pulau itu. Pemerintah Aceh tidak tinggal diam. Berbagai dokumen resmi kembali dikumpulkan dan diajukan sebagai bukti. Mereka menyodorkan peta hasil kesepakatan 1992 yang ditandatangani di hadapan Mendagri, surat-surat tanah yang telah ada jauh sebelumnya, serta foto dan catatan mengenai pembangunan tugu dan rumah singgah nelayan oleh pemerintah Aceh di Pulau Panjang pada 2012. Semua itu adalah jejak otentik kehadiran Aceh di sana. Namun harapan masyarakat Aceh kembali terpukul pada tahun 2025. Pemerintah pusat kembali menerbitkan sebuah keputusan yang memperkuat penetapan sebelumnya. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 302. 22138 tahun 2025 secara tegas menyatakan bahwa keempat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di bawah Kabupaten Tapanuli Tengah. Keputusan ini memperkuat status hukum hasil survei toponim yang dianggap bermasalah sejak 2006, dan mengesampingkan protes serta bukti yang diajukan oleh Aceh. Di tengah memanasnya suasana, Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, memberikan pernyataan resmi kepada media. Ia menegaskan bahwa semua proses penetapan dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan melalui koordinasi dengan kementerian terkait. Ia juga membantah keras anggapan bahwa Sumut telah merebut wilayah Aceh. Menurutnya, keputusan itu adalah hasil final dari mekanisme birokrasi dan data administratif nasional. Namun bagi rakyat Aceh, terutama masyarakat pesisir di Aceh Singkil, keputusan itu terasa tidak adil. Mereka merasa diabaikan dan kehilangan bagian penting dari identitas wilayah mereka. Pulau-pulau itu bukan sekadar gugusan tanah di tengah laut, melainkan bagian dari sejarah, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat pesisir Aceh. Protes demi protes terus bergulir di berbagai titik di Aceh Singkil. Spanduk, orasi, hingga petisi menuntut agar keempat pulau itu dikembalikan ke pangkuan Aceh terus disuarakan, baik oleh tokoh masyarakat, ulama, hingga aktivis muda. Situasi ini menyoroti satu hal penting, bahwa teknologi dan birokrasi modern, meskipun tampak netral dan terstruktur, bisa menjadi alat yang merugikan jika tak dikawal dengan akuntabilitas sejarah dan aspirasi rakyat. Sengketa ini tak hanya soal peta dan koordinat, tapi soal keadilan wilayah dan penghargaan terhadap kesepakatan masa lalu. Kini, publik menunggu, akankah pemerintah pusat membuka ruang untuk dialog ulang? Ataukah keputusan ini akan menjadi titik akhir dari pertarungan panjang antara sejarah dan sistem administrasi digital? Satu hal yang pasti, masa depan keempat pulau itu masih belum jelas, dan kisahnya menjadi cermin penting bagi seluruh daerah di Indonesia tentang bagaimana sejarah, teknologi, dan politik terjalin dalam nasib sebuah wilayah. Empat pulau kecil ini mungkin tampak sepele di mata birokrasi, tapi bagi masyarakat Aceh, ini adalah soal harga diri dan sejarah. Sengketa ini menunjukkan bahwa peta bukan sekadar garis, ia bisa menyayat jika dibuat tanpa memahami cerita di baliknya. Lantas, sampai kapan suara rakyat Aceh akan terdengar di meja pemerintah pusat? Sejarah sedang ditulis ulang, dan kita semua adalah saksinya. Jangan biarkan kisah ini tenggelam seperti pulau-pulau yang perlahan menghilang dari peta Aceh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten yang kami sajikan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak yang tahu tentang sejarah-sejarah yang kami bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.